Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini sebelum saya mengajak kita untuk merenungkan sesuatu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas tanggapan yang begitu antusias untuk mengadakan perjumpaan. Saya sudah melihat jadwal dan saya memilih untuk mengadakan jumpa sahabat renungan tanggal 28 Desember, hari Selasa, pukul 7 sampai 9 malam. Mudah-mudahan banyak dari para sahabat yang bisa menyempatkan waktunya untuk mengadakan perjumpaan dalam jumpa sahabat renungan nanti tanggal 28 Desember itu. Sekaligus kita akan merayakan Natal, kemudian juga mengenal lebih jauh, serta mencoba untuk saling berbagi, supaya kita saling memperkaya dalam hidup kita masing-masing. Tentu berkaitan dengan renungan-renungan yang selama ini sudah kita dengarkan. Nanti linknya akan kami kirimkan. Akan ada flyer yang di dalamnya ada link baik Zoom maupun YouTube. Karena kuota untuk Zoom terbatas, mohon maaf nanti sebagian yang tidak bisa bergabung atau mendapatkan kuota melalui aplikasi Zoom bisa menyaksikan juga live dari YouTube channel saya sendiri, Antonius Rajabana. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa berinteraksi secara aktif. Dan hari ini kita akan merenungkan tentang menghayati hidup yang real, konkret, sederhana. Hidup kita itu serangkaian peristiwa-peristiwa biasa setiap hari. Dan ada begitu banyak yang bisa membuat hati kita penuh sukacita, sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh bersyukur. Namun seringkali kita melewatkannya atau tidak bisa merasakannya. Tentu kita kemudian tidak mampu untuk bersyukur dan bersukacita. Karena dari peristiwa-peristiwa kecil yang seharusnya membuat kita bersyukur dan bersukacita itu terlewatkan. Sebetulnya apa saja yang kita lalui setiap hari yang membuat kita bisa bersyukur? Ada begitu banyak, Anda dan saya pasti mengalami. Ketika hujan, hawa agak dingin, kemudian kita ada di rumah dan menyeduh coklat panas. Aduh, enak sekali. Itu yang perlu kita syukuri, hal sederhana. Atau hujan, gerimis, dan dingin, dan kemudian kita duduk mendengarkan lagu yang pas kebetulan mengingatkan memori indah di masa lalu. Nah, kita bersyukur. Ada begitu banyak hal. Pulang dari bekerja, bertemu dengan binatang piaraan di rumah. Saya mempunyai Bobby dan Mila di rumah. Dan saya sering menyapanya, bercanda dengan mereka berdua, loncat-loncat kiri kanan dan menikmati. Itu sesuatu yang patut disyukuri. Atau bertemu di jalan dengan seseorang yang tidak kita kenal tetapi kemudian akrab ngobrol. Itu juga hal-hal sederhana yang bisa membuat kita bersyukur. Atau mengantri di sebuah toko atau mengantri di sebuah bank dan kemudian ketemu sahabat lama yang tidak pernah dijumpai sekian lama. Ada sukacita besar. Lihatlah betapa banyak hal yang bisa kita syukuri. Di rumah melihat anak-anak sehat, mereka sibuk tetapi pada umumnya sehat dan bergembira, dan kita bisa menyaksikan mereka bertumbuh. Bahagia sekali. Sederhana-sederhana. Dan ada begitu banyak hal sederhana yang bisa kita syukuri.
Berbaring ketika sungguh-sungguh sudah lelah dan mengantuk. Waduh, rasanya enak sekali. Bahkan sekedar berada di kamar sendiri. Waduh, rasanya nyaman sekali. Ada orang bijak mengatakan, kalau kita masih ada atap di atas kepala kita, ada makanan di meja makan, dan ada keluarga, kita adalah orang yang sangat beruntung. Namun seringkali kenapa kita tidak bisa melihat itu semua? Binatang piaraan kita lewat begitu saja, anak-anak bertumbuh sepertinya kita tidak tahu, tidak kenal, mereka sibuk, kita sibuk. Coklat panas yang sangat nikmat di saat-saat hujan dan dingin, terlewatkan, kita syukuri. Sebetulnya apa yang membuat kita begitu buta melihat keindahan yang luar biasa itu? Cuaca yang cerah, angin yang segar, kenapa kita melewatkan itu semua? Pemandangan yang indah. Menurut penelitian, itu disebabkan karena kita dalam 24 jam lebih banyak menghabiskan waktu untuk muyek dengan pikiran dan perasaan kita sendiri. Itu yang terjadi. Sehingga kita fokusnya di dalam pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, sampai tidak bisa melihat keindahan yang begitu banyak di sekitar kita, yang begitu biasa, tapi kemudian lolos kita syukuri. Teh hangat yang manis di saat-saat tepat, aduh luar biasa. Makanan kesukaan dalam jumlah yang pas, waduh luar biasa. Tapi itu sering lolos, karena kita muyek dengan pikiran kita sendiri dan perasaan kita sendiri. Dan itu sebagian besar menghabiskan perhatian, energi, dan waktu kita. Bahkan pada waktu makan, kita masih mikir banyak hal yang mengganggu pikiran kita. Kita menikmati makanan yang biasanya enak, menjadi tidak enak karena perasaan kita lagi galau. Kita bekerja, tidak bisa konsentrasi, mikir ke arah yang lain, pikiran yang mengganggu, perasaan yang tidak nyaman. Akhirnya juga kita tidak produktif, akhirnya kita juga frustrasi, dan hasilnya tidak baik. Dan itu sebagian besar waktu kita habis memikirkan pikiran kita sendiri, terbelenggu terhadap pikiran kita sendiri yang kadang-kadang muyek, tidak ada jalan keluarnya. Juga terlalu melekat pada perasaan kita sendiri. Sampai-sampai bekerja ya tidak nyaman, menikmati makanan yang tidak enak, kopi hangat yang seharusnya menyegarkan, tidak bisa menghibur kita. Binatang piaraan yang biasanya kita ajak main, terpaksa ditinggalkan. Padahal mereka sudah antusias mengajak kita bergembira terhadap hidup ini. Tetapi kita lagi sibuk dengan pikiran kita sendiri, dengan perasaan kita sendiri, yang tidak penting-penting amat. Karena pikiran kita itu selalu berubah, perasaan kita juga selalu berubah. Kita diminta untuk berhenti banyak berpikir, berhenti banyak sibuk dengan perasaan sendiri, dan mulai melakukan sesuatu, terbuka terhadap kenyataan, dan menikmati apa yang ditawarkan oleh kehidupan dengan antusias. Entah itu secangkir kopi manis yang lezat, atau bermain dengan binatang piaraan, atau sapaan senyuman sahabat asing yang kebetulan bertemu di sebuah kesempatan. Kita diminta untuk menikmati tawaran kebahagiaan yang patut kita syukuri dalam peristiwa-peristiwa sederhana-sederhana yang sungguh membuat kita sungguh-sungguh hidup. Karena pada kenyataannya itulah kehidupan kita. Kehidupan kita itu tidak di pikiran kita, tidak di perasaan kita, tetapi dalam realitas yang kita hadapi setiap hari. Dan betapa indahnya kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan ini. Pohon hijau yang segar bisa kita syukuri. Air sejuk di saat siang hari yang panas, aduh luar biasa. Minuman secangkir coklat hangat di saat-saat dingin, aduh begitu nikmat. Dan itulah rangkaian kehidupan yang nyata.
obrolan, candaan dengan sahabat, dengan orang-orang yang kita cintai, suami, istri, anak-anak. So simple and yet so beautiful. Pantas kita syukuri, pantas kita sambut dengan sukacita. Sayang seringkali kita terbelenggu oleh pikiran kita sendiri, oleh perasaan kita sendiri. Padahal semuanya itu berubah-ubah. Biarkan saja. Mari kita mulai produktif, sungguh-sungguh mengalami perjumpaan-perjumpaan terhadap apa yang ditawarkan oleh kenyataan dan dunia ini. Bisa perjumpaan dengan orang-orang yang kita cintai, perjumpaan dengan orang asing, perjumpaan dengan binatang piaraan, perjumpaan dengan momen-momen indah. Matahari terbit, langit yang biru, udara dingin, minuman yang segar. Sangat sederhana. Dan itulah kehidupan. Kita terlalu sibuk dan selalu mendapatkan nasihat. Bekerjalah dengan keras. Menurut saya nasihat itu bagus, tetapi ada juga alternatif yang lain. Saya lebih suka menasihatkan bekerjalah dengan penuh sukacita. Karena kalau bekerja dengan keras itu artinya kita menderita, berkorban, dan berarti kita belum mampu, belum terampil dalam mengerjakan itu. Karena itu kita perlu bekerja keras. Kalau kita sudah terampil, tidak usah bekerja keras. Bekerja dengan bahagia, bekerja dengan sukacita. Karena kita menguasainya dan kita senang melakukannya. Dan hasilnya lebih baik karena kita sudah menguasai, terampil dan mengerjakannya dengan sukacita daripada bekerja keras. Kadang-kadang bekerja keras hasilnya tidak begitu bagus karena berarti kita belum sungguh menguasainya. Dan kita tegang, tidak dengan sukacita mengerjakannya, hasilnya kurang bagus. Tetapi tidak berarti bahwa kalau mengerjakan sesuatu tidak sungguh-sungguh, tidak. Tetapi mengerjakan dengan sukacita, sepenuh hati, dengan segala keterampilan, kemampuan yang kita bisa, hasilnya pasti luar biasa. Itulah kehidupan yang nyata. Seringkali kita itu hidup habis untuk memikirkan banyak hal di pikiran kita dan perasaan kita dan bekerja mengerjakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kreativitas kita. Dan itu yang membuat kita tidak bahagia. Mengerjakan sesuatu yang justru mengasingkan kita dengan hasil yang kita kerjakan. Kalau pelukis mengerjakan lukisan dan lukisan itu merupakan ekspresi dari passion kita. Kalau mengajar itu bisa keluar dari hati yang ingin mendidik anak-anak supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Ada hubungannya. Tetapi kalau memproduksi sesuatu, kadang-kadang yang diproduksi dengan kreativitas kita tidak ada hubungannya. Hanya karena ingin mendapatkan uang supaya kita bisa hidup. Dan karena itu melelahkan. Saya tidak mengkritik gaya hidup kita, tetapi bagaimana menghayati apa yang kita kerjakan. Kerjakan sesuatu dengan penuh sukacita, maka sepanjang hidup kita penuh sukacita. Dan karena mengerjakannya dengan penuh sukacita, kita tidak terbelenggu oleh pikiran dan perasaan kita. Dan kemudian bisa menikmati kehidupan ini yang begitu kaya. Banyak hal yang bisa kita syukuri, yang terbungkus dalam hal-hal yang sederhana. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita bisa menghadapi dan menghayati hidup ini dengan penuh sukacita. Bekerja dengan penuh sukacita, berelasi dengan penuh sukacita, dan berjumpa, mengalami perjumpaan dengan penuh sukacita juga. Kita begitu dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan begitu ingin kita bahagia. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.